Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan kedua belajar dari rumah. Kita udah mulai masuk materi eh, dalam mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Oke, untuk bab pertama, bab satu teknologi VLAN. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari ada 4, ya. Yang pertama, mengevaluasi VLAN pada jaringan. Yang kedua, mengevaluasi permasalahan VLAN. Yang ketiga, mengkonfigurasi VLAN. Yang keempat, melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. Oke, sebelum kalian memasuki materi tentang pentingnya teknologi VLAN, kalian tuh harus memahami beberapa istilah transmisi data sebagai berikut. Ada 4 transmisi data yang harus kalian pahami. Ada unicast, ada anycast, ada broadcast, dan multicast. Oke, yang pertama unicast. Unicast merupakan suatu metode pengiriman data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Nah, kalau misalkan di satu jaringan cuma ada satu pengirim dan satu penerima, itu bisa kalian sebut unicast atau point to point. Oke, sekarang kita masuk ke anycast. Anycast merupakan teknik komunikasi data pada host yang berada dalam sebuah grup jaringan atau yang lebih dikenal dengan istilah komunikasi one-to-one of many. Pengelamatan ini hanya digunakan sebagai destinasi address pada router. Jadi gini, si pengirim punya banyak jalan untuk mengirim data agar data tersebut diterima oleh si komputer klien, ya. Jadi contohnya gini, misalkan dia ngirim eh contohnya JNE. Orang JNE mau ngirim ke Cipayung. Nah, jalan ke arah Cipayung Cipayung itu ada yang lewat Citayam, ada yang lewat Pitara. Nah, ada berbagai macam jalan. Nah, si router di sini gunanya untuk menentukan jalur mana yang paling baik untuk dilewati, yang tidak terlalu padat pengiriman datanya. Seperti itu kurang lebihnya. Semoga bisa dipahami. Oke. Oke. Kita masuk ke broadcast. Ya, broadcast merupakan metode pengiriman transmisi data ke banyak perangkat sekaligus atau point to multipoint. Dalam pengiriman ke banyak titik, dengan metode ini tidak perlu memperhatikan apakah data tersebut sampai ke penerima atau tidak. Nah, contohnya tuh seperti siaran TV. Channel TV menyiarkan ke banyak televisi. Nah, mereka tidak memikirkan tuh itu siaran masuk ke TV itu atau enggak. Terserah. Jadi contohnya gitu ya, kayak misalkan kalian nonton sinetron nih, channel TV nyarin sinetron, tapi kalian kalian tuh nggak mau nonton sinetron itu. Nah, channel TV nggak akan maksa buat kalian nonton itu, enggak. Jadi channel TV tuh terserah kalian mau nonton atau enggak, itu terserah hak kalian, kayak gitu contohnya. Lanjut, ada yang terakhir multicast. Nah, multicast ini merupakan teknik kebalikan dari anycast, ya, yaitu pengiriman data dilakukan pada satu atau lebih host dalam sebuah grup yang sama. Sering disebut sebagai connection one to many. Jadi gini contohnya. Ini dalam satu grup, eh, ini merupakan contoh komputer dalam satu grup. Nah, mereka yang dalam satu grup ini bisa saling menerima atau mengirim. Yang penting mereka dalam satu grup yang sama, ya. Mereka bisa jadi host dan klien. Jadi bisa saling mengirim dan menerima. Seperti itu. Oke. Oke. Selanjutnya kita masuk ke switch. Oke. Switch sebelum membahas teknologi VLAN, harus ada perangkat switch yang mampu mengakomodasi teknologi VLAN, ya. Istilah kata perangkat pendukung VLAN, ya. Switch yang biasanya dipakai adalah switch Cisco. Nah, walaupun switch manageable dengan merek lain banyak, tapi orang-orang sering pakainya dengan merek Cisco karena lebih apa ya, lebih familiar gitu, lebih banyak dipakai. Nah, kegunaan dari switch sendiri adalah menjadi distributor setiap paket data yang dikirimkan
dari terminal satu ke terminal lainnya dalam jaringan berbasis kabel. Nah, itu istilah kata dia sebagai apa namanya? Apa ya? Distributor tuh yang nyalur-nyalurin seperti itu. Nah, switch Cisco dilabel sebagai katalis. Nah, switch yang Cisco punya mereka menyebutnya dengan katalis. Jadi, jika kalian membeli perangkat Cisco dengan awalan katalis, sudah dapat dipastikan bahwa itu switch. Kalau misalkan bukan diawali dengan kata katalis, itu sudah dipastikan bukan switch ya. Kalau kalian beli merek dengan Cisco. Oke, untuk model-model switch yang dikeluarkan Cisco kalian bisa lihat pada situs www.cisco.com. Kalian di sana bisa melihat jenis-jenis switch yang dikeluarkan oleh Cisco ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi pengenalan VLAN. Tadi di awal kalian udah belajar tentang apa namanya? Transmisi data. Ya, transmisi data kalian udah pelajarin ada 4. Tadi udah dikasih tahu juga fungsi-fungsinya dan pengertiannya. Lalu tadi ada switch juga sudah dijelaskan switch itu apa dan merek apa yang paling sering digunakan. Lalu sekarang kita udah bisa masuk ke pengenalan VLAN ya. VLAN atau itu singkatan ya, VLAN itu singkatan ya, Virtual Local Area Network. Merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Oke, jadi apa namanya perangkat lunaknya yang biasa kita pakai itu paket tracer ya, atau kalian bisa install sendiri di rumah, download aja Cisco paket tracer, itu banyak di internet. Oke, keuntungan menggunakan VLAN sendiri ada beberapa sebagai berikut ya. Yang pertama, security. Nah, keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri karena segmennya bisa dipisah secara logika. Nah, lalu lintas data dibatasi segmennya. Jadi masing-masing segmen tuh punya batasan tersendiri. Jadi lalu lintasnya tidak akan terlalu padat. Ya, selanjutnya ada cost reduction atau penghematan biaya. Dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya yang mahal untuk upgrade jaringan dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Nah, VLAN itu lebih hemat lah istilah kata kayak gitu. Biayanya tidak terlalu mahal untuk upgrade jaringan dan efisiensinya penggunaan bandwidthnya. Lalu ada higher performance ya, pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil yang tentunya akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Jadi itu bisa meningkatkan performanya karena lalu lintas paketnya tidak dibutuhkan bisa mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan. Lalu ada broadcast storm mitigation. Pembagian jaringan ke dalam VLAN-VLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast storm. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan broadcast domain. Jadi domainnya broadcast domainnya bisa dibatasi jadi tidak terlalu banyak penumpukan device-device yang ada. Lalu ada improve IT staff efficiency. VLAN memudahkan manajemen jaringan karena pengguna yang membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. Jadi mempermudah manajemen jaringan karena pengguna membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. Lalu ada simpler project or application management. VLAN menggabungkan cara pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Seperti itu. Ada jenis VLAN berdasarkan perbedaan pemberian membership VLAN terbagi menjadi 5, yaitu ada
port base, MAC base, protocol base, IP subnet, address base, authentication base. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini cukup, dan saya harap kalian untuk membeli buku paket ini ya, yang ada di gambar nih. Kalian kalau mau beli bisa hubungi wali kelas kalian untuk pembeliannya. Saya harap di pertemuan selanjutnya kalian udah ada yang punya buku ini, karena pada saat pertemuan selanjutnya saya akan memberi tugas, dan tugas-tugasnya itu berasal dari buku ini. Oke, nanti juga di akhir video, di deskripsi video dan di Edmodo saya akan lampirkan link video untuk konfigurasi VLAN ya. Kalian harus pelajari itu di rumah, pelajari sendiri. Yang terpenting kalian harus install Cisco Packet Tracer, download di Google, itu open source kok ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.